Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hodari Podcast Rakyat. Nampaknya seorang Jokowi di situ begitu kan ya, membebani kepada seorang Prabowo terkait dengan UKT ini. Dia mengatakan bahwa kenaikan UKT kemungkinan dimulai tahun depan. Jelas di situ Prabowo sudah dilantik begitu kan. Maka secara logika hal ini yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi ya membebani apa-apa dibebani kepada seorang Prabowo semua begitu. Mulai dari KN, kereta cepat ya, infrastruktur, apalagi masalah pendidikan UKT-nya ini begitu kan. Ini kan seolah-olah dibebani kepada presiden selanjutnya yaitu seorang Prabowo. Seorang Jokowi cuci tangan mereka begitu kan. Maka secara tidak langsung kenapa sekarang ini kalau semisal ya sekarang ini dibatalkan tahun depan ada kenaikan lagi, janji seorang Prabowo malah menurunkan di situ begitu kan. Ada miskomunikasi antara janji-janji politik seorang Jokowi dengan seorang Prabowo. Prabowo janjinya akan menurunkan, semuanya akan gratis. Dan itu dikritik habis-habisan oleh seorang Prabowo. Seharusnya ini gratis loh ya, ini seharusnya gratis. Secara logika ya, secara tidak langsung mereka mengkritik apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Ya artinya oke lah hari ini UKT-nya katanya sudah dibatalkan begitu setelah Nadiem Makarim Kemendikbud di situ sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Nah jelas di akhir detik-detik jabatan dari seorang Jokowi lengser, mereka tidak mau ada spekulasi di masyarakat bahwa kepemimpinan seorang Jokowi itu dianggap buruk. Jadi saya kira inilah yang kemudian strategi Jokowi sebenarnya begitu kan ya. Tapi bukan tidak mungkin ini kalau menurut saya pribadi ya dibebani kepada seorang Prabowo. Ya komentar-komentar netizen banyak sekali begitu kan ya yang mengatakan begini. Ini salah satunya ya. Oke gas, tanggung sendiri. Suruh siapa mereka dukung katanya ya. Bahkan ini artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan UKT yang sekarang ini yang katanya sudah dibatalkan, kenapa harus menunggu demo besar-besaran begitu kan ya? Kenapa harus menunggu demo besar-besaran ya? Mereka mahasiswa yang seharusnya belajar tenang dihadapkan dengan UKT di situ, lalu kemudian mereka ikut demo tidak tentram yang seharusnya kita belajar di situ begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya secara logika ya dibuat dulu seolah-olah ini dan itu begitu kan ya, diviralkan dulu baru dibatalkan. Inilah pemerintahan hari ini begitu. Maka kenapa kalau tidak pro terhadap adik-adik mahasiswa, kenapa kok mau dilanjutkan terkait dengan UKT mahal? Ya putuskan aja, sacet jadi sebenarnya. Nah inilah yang kemudian Prabowo punya tanggung jawab besar. Di satu sisi makan siang gratisnya sudah diganti ya, makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ditambah dengan UKT mahal, kartu Indonesia Pintar yang kemudian menjadi turunannya ya, menjadi beban kepada seorang Prabowo nantinya. Bingung mereka. Ditambah lagi dengan carut marut di dalam tubuh koalisi, yang ingin satunya minta jatah 5 menteri, yang satunya minta 2 menteri. Partai koalisi, lalu kemudian ada partai baru ingin gabung, mintanya menteri juga. Ini gimana logikanya? Bagaimana tidak bingung seorang Prabowo begitu kan? Ya inilah akibatnya kalau terlalu terlalu ambisius mereka ya, terlalu ambisius untuk menjadi pemimpin. Makanya hitung-hitungan dulu dong ya, bolehlah berspekulasi ini berspekulasi itu begitu kan, janji ini janji itu, tapi kita lihat saja begitu bahwa dalam hal ini harus lihat saja masyarakatnya dulu begitu. Dan ini sudah dibatalkan. Ini tahun depan gimana kalau naik begitu kan? Ya sama aja mereka begitu kan. Artinya apa? Secara tidak langsung Nadiem Makarim ini adalah ya memancing reaksi para adik-adik mahasiswa. Buat apa kalau tahun depan mereka naik dan sekarang dibatalkan begitu kan? Ngapusi nih begitu kan? Ya inilah pemerintahan sekarang ini begitu kan. Beda pemimpin, beda lagi nantinya begitu.
Ya, seolah-olah saya menganggap begini. Ini di kepemimpinan seorang Prabowo begitu kan ya, nantinya kalau mereka tidak kuat, wah bisa saja melebihi ya dari seorang Jokowi begitu. Karena apa-apa nantinya begitu akan apa namanya akan dibebankan pada rakyat. Ya kita lihat saja nanti realitasnya begitu kan ya. Artinya secara apa namanya secara logika begitu kan yang melihat dengan nuansa-nuansa seperti ini, maka pemerintah harus hadir di situ, ada keterlibatan di situ. Kalau bisa programnya ganti, ya ambil saja program Anies Baswedan, satu keluarga, ya satu sarjana, anggarannya ada, tidak butuh uang banyak begitu kan, ya biar tidak ada itu aja mereka yang dapat beasiswa dan sebagainya begitu. Ini Jokowi bilang kenaikan UKT kemungkinan dimulai tahun depan di era kepemimpinan dari seorang Prabowo. Lantas bagaimana begitu kan kalau sudah di era seorang Prabowo? Mari kita baca terlebih dahulu. Ini seorang Jokowi, yaitu Presiden Jokowi mengatakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT untuk perguruan tinggi negeri PTN dibatalkan untuk sementara. Jokowi mengatakan pemerintah dapat menaikkan pada tahun depannya. Ini kan sudah tahun depan begitu kan. Ya kita lihat sajalah realitasnya begitu. Mau tahun depan kayak mau sekarang sama aja sih sebenarnya. Cuma menunggu waktu saja begitu kan. Ini akal-akalan pemerintah sebenarnya begitu kan. Ya kalau tahun depan sama aja mereka. Tahun depan ini kan sebentar begitu kan. Ya sekarang ya dihapusi dulu begitu kan biar reda ya, demo-demo mahasiswa ini mahasiswa itu biar reda terlebih dahulu begitu kan, nanti tahu-taunya jam 12 malam naik. Ya inilah tahun depan ya naik lagi di situ begitu kan. Maka seorang Prabowo dibebani dengan UKT mahal. Wow ya. Artinya apa? Artinya cuci tangan mereka sekarang ini begitu kan. Realitasnya kan kita lihat saja apa sih sebenarnya kok UKT-nya kok begitu mahal. Nah, reaksinya di situ begitu kan ya. Tolak apa indikatornya kan di situ begitu. Jadi bahan-bahan ini dan itu begitu mahal dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan kata Menteri Pendidikan ya mereka mengatakan begini, membatalkan semua kenaikan UKT pada tahun ini. Nah, ini keputusan oleh Nadiem ya dengan beberapa rektor, terus kemudian dengan presiden ya, dengan kemarin bertemu dengan presiden, maka ini dibatalkan. Nah itulah yang kemudian sebenarnya ini didesak oleh masyarakat, didesak oleh aktivis, didesak oleh para rektor, akhirnya apa? Batal UKT ini. Sangat luar biasa strategi mereka. Tapi walaupun dibatalkan, jangan senang dulu mereka begitu kan ya. Ini jangan senang dulu, karena tahun depan akan naik lagi. Bisa saja sekarang ini katanya begitu UKT yang begitu mahal yang naik itu khusus para mahasiswa baru. Bisa saja tahun depan ini begitu kan ya, yang naiknya adalah serentak, tidak ada mahasiswa baru, tidak ada mahasiswa lama, semuanya akan serentak. Kita lihat saja nantinya begitu kan. Maka secara logika ini menurut saya pribadi begitu kan ya, pemerintah sebenarnya hadir di situ bagaimana caranya mereka bisa ya meminimalisirlah biaya-biaya yang ada saat ini. Saya masih tertarik dengan ucapan Anies Baswedan begitu kan ya, tertarik sekali di situ begitu. Karena mereka masuk akal, biaya yang begitu mahal ya. Biaya operasional begitu mahal yang ada di Indonesia, pajaknya di kampus-kampus itu begitu tinggi begitu kan. Mereka tahu Anies Baswedan karena mereka sudah pernah menjadi rektor. Wajar mereka tahu semuanya di situ begitu kan. Akhirnya kata Anies Baswedan, negara harus hadir, salahkan kepada negara di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya inilah solusi utama bagi kami. Ambillah ya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dalam artian program-program mereka kalau diambil silahkan begitu kan ya. Maka seorang Prabowo sebenarnya harus banyak belajar dunia pendidikan ini begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.